Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Perbankan Syariah 1A tahun 2022. Perkenalkan, saya Aizatul Tahiyah Nafisatul Muna dari kelas PS 1A, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang. Di sini kita akan melakukan sharing atau podcast mengenai fikih muamalah yang telah diajarkan oleh Bu Hasanah bersama teman saya Anissa Rahmaningrum. Silahkan. Halo. Perkenalan dulu deh. Sebutin nama, prodi, terus jurusan, nomor absen, terus single atau enggak. Aduh, yang kaget jangan ya. Oke, kenalan dulu ya. Perkenalkan, aku Anissa Rahmaningrum, bisa dipanggil Anissa. Aku dari prodi Perbankan Syariah, jurusan Akuntansi kelas PS 1A. Sekelas ya. Sekelas dong. Oke, gitu. Jadi dari perbankan syariah. Iya, benar. Kalau perbankan syariah itu biasanya itu nggak sih terkenal dengan Islam, Syari gitu-gitu kan? Oh, itu pasti. Biasanya ada matkul yang membedakan nggak sih sama teknik atau jurusan lain? Buat mata kuliah yang membedakan itu mungkin di Islami itu ya. Jadi kalau di perbankan syariah itu ada mata kuliah fikih muamalah, terus juga ada peradaban Islam, ada pengantar ekonomi Islam, tapi juga ada yang pengantar akuntansi nih yang nggak ada Islamnya, tapi tetap gurunya Islam, gitu dan sebagainya lah, gitu. Oke. Jadi di sini kita akan membahas mengenai fikih muamalah. Aku mau tanya ya. Ya. Menurut kamu fikih muamalah itu apa sih? Kalau menurut aku pengertian fikih muamalah ya. Jadi kan pengertian fikih muamalah dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara sempit sama pengertian secara luas. Kalau yang pengertian secara sempit itu muamalah berarti aturan-aturan yang mengatur kegiatan ekonomi manusia. Nah, kalau yang pengertian secara luas itu adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, nah dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda. Nah kayak gitu teman-teman. Oh gitu. Nah dari penjelasan itu kamu tahu nggak sih Nafisa kayak perbedaan cakupan antara pengertian sempit sama pengertian luas tuh kayak gimana? Tahu dong, masa aku kayak gitu nggak tahu. Jadi kalau perbedaannya itu dari jangkauan atau cakupannya ya. Kalau muamalah sempit itu tuh kita hanya membahas perihal ekonomi saja, tapi kalau yang dalam artian luas kita itu ada membahas jual beli, warisan, perceraian, politik, pidana, intinya yang berhubungan dengan manusia gitu. Ya, bener banget Nafisa. Kalau tentang pembagian fikih muamalah, pembagian muamalah sendiri kamu tahu nggak dibagi menjadi berapa? Itu tuh dibagi dua guys. Jadi dua. Yang pertama muamalah al-madaniyah dan yang kedua muamalah al-adadiyah. Berarti madaniyah sama adadiyah. Kalau muamalah al-madaniyah itu tuh ini bukan sih kayak mengkaji tentang muamalah dari sudut pandang objeknya, bener nggak? Tuh. Jadi tuh kayak kita tuh lihat itu dari objeknya itu kayak misalkan ya makanan itu haram atau halal, nah itu termasuk dalam al-muamalah al-madaniyah. Nah kalau yang satunya Kalau apa tadi abadiyah ya? Abadiyah. Kalau abadiyah itu kita membahas mengenai subjek atau pelakunya. Contohnya itu kayak ijab qabul, kita bertransaksi itu sebagai pelakunya. Terus ada lagi penipuan itu kayak pelakunya siapa, itu dalam muamalah abadiyah. Berarti itu perbedaannya ada di objek sama di subjeknya ya. Jadi dari bendanya, terus juga sama dari pelakunya. Oke. Nah itu kalau kita bahas sekarang tuh apa? Itu sekarang kita akan membahas mengenai muamalah itu kan ada prinsip ya. Oh iya, benar, prinsip muamalah ya. Prinsipnya itu ada dua. Kamu tahu nggak sih apa aja? Prinsipnya itu ada yang kaidah ibadah sama kaidah muamalah, bener nggak? Betul.
Aku tuh kurang paham kalau kaidah ibadah itu kayak apa sih? Kalau kaidah ibadah itu tuh bersifat ini Naf, kayak bersifat tetap, terus juga bersifat khusus, juga ini Naf, sulit berkembang gitu. Mungkin kamu ada tambahan nggak? Kalau seingatku ya itu tuh peluang istihadnya lebih kecil, iya nggak sih? Iya sih, benar sih. Soalnya kan ibadah udah tetap ya dari zaman Nabi ya. Terus nasnya itu lebih rinci, soalnya dari turun temurun gitu Iya, kan. benar juga. Nah, kalau yang satunya yang kaidah ibadah, bukan ibadah, muamalah. Ya, kaidah muamalah. Amalah itu ya tinggal dibalik aja, kayak kalau bersifat tadi ibadah bersifat khusus, berarti ini universal atau umum. Terus mudah berkembang mengikuti zaman dan tempat. Terus juga nas-nasnya itu bersifat General ya. Terus peluang istihadnya juga lebih Besar. Juga mudah berkembang itu tadi ya. Berarti kebalikannya aja ya. Oke. Mungkin itu aja ya Naf yang kita bahas kali ini ya. ya. Terima kasih Alisa sudah bergabung dengan podcast di Perbankan Syariah ini. Sama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita tularkan ke teman-teman. Amin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.